Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema anti korupsi. Saya bernama Mika Masal dengan NIM 1060. Saya Salis Nalin aja dengan NIM 1024. Saya Siti Ngadula Gelasya dengan NIM 1032. Saya Satu Nanda dengan NIM 1036. Saya Ahmad Ismail Boyri dengan NIM 1012. Anti korupsi ialah upaya untuk pencegahan korupsi. Korupsi mencakup dari berbagai sistem, yaitu penggelapan dana, gratifikasi, maupun suap menyuap. Menurut Bapak seberapa penting para pemimpin yang jujur dalam menciptakan sistem yang bersih dari korupsi? Kalau pepatah yang sering kita dengarkan, kalau ikan busuk itu dari kepalanya ya. Jadi pimpinannya dari atas gitu ya. Kalau atasnya bagus, itu bawahannya itu cenderungnya akan bagus, mengikuti gitu ya. Iya. Kan mereka melihat tuh yang komitmen pimpinan itu seperti apa. Jadi pimpinan memegang peranan penting gitu ya. Karena kalau dia membuat satu kebijakan, kemudian dia sendiri tidak melakukan kebijakan itu, bisa percaya nggak? Bawahnya itu nggak akan manut itu. Iya. Itu gitu. Mereka tuh itu lah. Contoh apa gitu kan? Maka komitmen pimpinan, peran pimpinan, keteladanan itu penting dalam upaya meminimalkan atau memberantas korupsi. Itu menurut Bapak apa kontribusi atau kegiatan yang cocok dilakukan untuk gerakan berantas korupsi? Problem utama kita saat ini adalah tidak selarasnya antara kata dan perbuatan. Nah, itu yang problem yang susah itu ya. Antara kata dan perbuatan, dan itu bukan hanya di tingkat sini, tapi tingkat atas-atasnya juga semacam itu. Jadi itu susah memang. Jadi kita mau mencari keteladanan kan sesuatu yang diajarkan itu lebih mudah kalau kita mencontoh ya. Misalnya kita ceramain gini, kata-kata satu, keteladanan itu lebih efektif dari 1000 kata-kata gitu. Tapi ketika banyak kemudian ada pejabat publik yang tidak selaras antara kata dan perbuatan, ini susah untuk mencontohnya. Maka peran pimpinan sama ya. Kalau pimpinannya bagus, berintegritas, itu contoh bawahannya itu ikut gitu. Maka di sini peran pimpinan sama. Salah satu yang efektif komitmen pimpinan untuk betul-betul memberantas korupsi, untuk menolak gratifikasi. Apakah lembaga masih ada yang melakukan korupsi? Jika ada, jenis korupsi apa yang masih mengganggu ini? Kalau ada dan tidak itu saya tidak bisa memastikan ya, karena nanti ada sistem pengawasan internal. Apalagi itu terkait dengan yang berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang menjadi perhatian kita dan bisa dilihat itu biasanya ada istilah korupsi waktu gitu ya. Nah itu memang dari pimpinan terus mengawasi gitu. Jadi mengawasi, kemudian mengingatkan, bahkan istilahnya ditegur kalau misalnya itu tidak sesuai. Tapi kalau terkait dengan korupsi yang berupa materi uang dan sebagainya, susah dideteksi ya. Ya itu yang bisa deteksi ya itu tadi ada namanya UPG, unit penghindari gratifikasi. Jadi kita mencegah sebelum terjadi. Dan masyarakat kalau misalkan mengetahui itu boleh melaporkan gitu ya. Misal dilaporkan ada
ada saluran yang ada di website itu bisa melaporkan kok kemarin misalkan yang berkaitan dengan masyarakat kan nikah gitu ya. Nikah kan sudah bayar 600.000 itu kalau yang resmi, kemudian kok penghulunya minta lagi, nah itu bisa dilaporkan. Nah, mungkin yang terkait dengan tertentu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau korupsi dalam hal keuangan itu minim ya, karena saya di bagian yang lebih ke banyak ke publik humas gitu. Tapi pada prinsipnya siapapun itu, dimanapun itu, kesempatan itu selalu ada. Walaupun saya di posisi apa, itu kesempatan untuk korupsi itu jelas ada. Nah, tapi kita menanamkan pada diri sendiri bahwa hasil korupsi itu tidak berkah ya. Iya. Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu institusi untuk pencegahan korupsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.